Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 Praktikum Keamanan Cyber kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan atau mendemokan tugas 1 dari Praktikum Keamanan Cyber. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Zakia Husain Alamri, dengan NIM 210211060301. Ada juga Alivia Aurelia Makadolang dan Shalom Marvintin Purnama. Baik, yang pertama kita masuk pada installing the CyberOps Workstation Virtual Machine. Jadi kita langsung masuk saja pada part 1, yaitu prepare a host computer for virtualization. Yang step 1 yaitu kita akan mendownload dan menginstal VirtualBox. Di sini kita sudah mendownload VirtualBox-nya sesuai dengan spesifikasi laptop, yaitu Windows Installer 64 bit. Selanjutnya, yaitu download the virtual machine image file. Di sini sudah saya download dan saya ambil dari e-learning. Baik, kita masuk ke part 2, import the virtual machine into the VirtualBox inventory. Yang pertama, import VirtualBox, klik file, import appliance. Kemudian kita akan mencari yang kita sudah download tadi, CyberOps Workstation, kemudian kita open. Kemudian next. Selanjutnya ada muncul top up Windows. Kemudian di sini sesuai perintah kita ganti MAC address policy-nya, yaitu include all network adapter MAC address. Kemudian kita finish. Kemudian kita akan masuk kepada importing appliance. Baik, ini sudah selesai, di mana virtual machine sekarang sudah siap untuk digunakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu start the virtual machine and login. Select the CyberOps Workstation Virtual Machine. Baik, di sini sudah masuk pada CyberOps Workstation. Kemudian kita klik the green Allow Start button. Kita klik Start. Baik, di sini masih proses. Baik, untuk kasus kelompok kami tidak tidak terdapat dialog box seperti yang ada pada perintahnya. Kemudian kita akan masukkan password. Di sini passwordnya itu CyberOps. Baik, kita CyberOps. Kemudian kita login.
Kemudian kita akan diperlihatkan dengan tampilan desktop seperti ini. Kemudian step 3 yaitu familiarize yourself with a virtual machine. Kemudian the virtual machine it you just install can be used to complete many of the labs in this course. Kemudian di sini kita terdapat bar icons from left to right. Di sini ada show the desktop. Ini merupakan desktopnya. Kemudian terminal application. Ini merupakan terminalnya. Kemudian ada file manager application. Ini merupakan file manajernya. Kemudian ada web browser application atau Firefox. Ya, seperti bisa dilihat, ini sudah masuk pada Firefox. Kemudian ada file search tool. Kemudian ada current user home directory. Ini merupakan direktorinya. Baiklah, selanjutnya di sini kita diminta untuk list application in the CyberOps menu. Baik, di sini kita buka. Kemudian kita akan mencarinya di file search tool. Kita pilih, kemudian di bagian kiri yaitu all application. Di sini sudah tersedia aplikasi-aplikasi yang tersedia. Kemudian kita akan open the terminal emulator. Kemudian type IP address at the prompt to determine the IP address of your virtual machine. Baik, kita di sini kita akan buka terminal. Kemudian kita akan mengetik IP address. Baik, di sini sudah terlihat untuk IP address-nya yaitu 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1. Juga ada 10.0.2.15/24. Selanjutnya, locate and launch the web browser application. Can you navigate to your favorite search engine? Baik, di sini kita akan buka
Firefox, kemudian saya akan mencari www.google.com. Baik, di sini sudah terbuka untuk search engine Google. Selanjutnya kita masuk ke step 4, yaitu shutdown the virtual machine. Pertama, kita buka, kemudian kita pilih X. Kemudian di sini kita akan memilih save the machine state. Kemudian kita oke. Baiklah, virtual machine sudah tertutup. Kemudian kita masuk ke bagian reflection. Di sini ada pertanyaan, what are the advantages and disadvantages of using a virtual machine? Jadi kelebihan virtual machine yaitu memiliki kemampuan untuk mensimulasikan lingkungan hardware yang berbeda serta memberikan isolasi antara sistem operasi yang berbeda sehingga tidak memengaruhi sistem virtual lainnya di dalam host yang sama. Sedangkan untuk kelemahan virtual machine adalah kinerja yang lebih lambat daripada menjalankan aplikasi langsung di mesin host. Dan pengelolaan lingkungan virtual dapat menjadi cukup kompleks, memerlukan keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang informatika. Baiklah, sekian untuk lab ini. Untuk lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alivia Aurelia Makadolang dengan NIM 210211060015. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lab cyber security case study. Untuk tujuan dari lab ini, kita akan melakukan research atau penelusuran serta analisis dari insiden cyber security atau keamanan cyber. Kemudian di sini ada background atau latar belakang dari lab ini. Jadi pemerintah, dunia usaha, dan pengguna individu semakin menjadi sasaran serangan cyber, dan para ahli memperkirakan bahwa serangan-serangan ini kemungkinan akan meningkat di masa depan atau di masa yang akan datang. Jadi pendidikan keamanan cyber merupakan prioritas utama internasional karena insiden-insiden penting terkait keamanan cyber meningkatkan ketakutan bahwa serangan dapat mengancam perekonomian global. Nah, jadi The Center of Strategic and International Study memperkirakan bahwa dampak dari kejahatan dunia maya terhadap perekonomian global mencapai lebih dari 400 miliar dolar setiap tahunnya. Dan di Amerika Serikat sendiri terdapat sekitar 3.000 perusahaan yang sistemnya disusupi pada tahun 2013. Jadi di lab ini kita akan mempelajari 4 perusahaan terkenal serangan cyber dan kita akan mendiskusikannya tentang siapa, apa, mengapa, dan bagaimana serangan itu terjadi. Selanjutnya kita masuk ke tes 2, yaitu Conduct Search of High Profile Cyber Attack. Nah, jadi sini kita akan melakukan pencarian terhadap serangan cyber tingkat tinggi. Jadi langkah pertama, kita disuruh menggunakan search engine favorit. Jadi di sini saya akan menggunakan Google untuk melakukan pencarian di setiap serangan cyber yang tercantum di bawah ini. Jadi saya dan beberapa anggota kelompok saya, maksud saya semua anggota kelompok saya itu sudah sepakat bahwa kita memilih yaitu the Stuxnet virus. Nah, jadi kita sudah menemukan artikelnya dan isi dari artikel tersebut akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siapa, apa, kapan, di mana, serta mengapa serangan itu terjadi. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama.
Jadi, siapa korban dari serangan cyber ini? Jadi, serangan cyber dapat memiliki berbagai jenis korban, mulai dari individu hingga ke pemerintahan. Efek dari serangan cyber dapat berkisar dari kerugian kecil hingga kerugian besar seperti kerugian finansial, kebocoran informasi sensitif atau penting, baru adanya rusaknya reputasi, dan lain sebagainya. Jadi di sini terdapat beberapa contoh jenis korban serangan cyber secara umum, yaitu pertama dari kelompok perorangan. Jadi biasanya mengakibatkan kerugian secara finansial serta defamasi individu. Para korban biasanya berasal dari korban penipuan phishing, pencurian identitas, serangan ransomware, dan berbagai jenis penipuan online lainnya. Kemudian ada kelompok bisnis dan organisasi. Jadi serangan terhadap bisnis dan organisasi dapat sangat membahayakan bisnis dan organisasi tersebut karena dapat mengakibatkan hilangnya data penting, kekayaan intelektual, maupun sumber daya keuangan. Selanjutnya, di sini ada dari sektor pemerintahan. Jadi serangan cyber terhadap pemerintah biasanya menargetkan informasi penting pemerintahan maupun infrastruktur penting. Contohnya jaringan listrik maupun sistem transportasi. Nah, kita masuk ke pertanyaan B atau kedua, yaitu apa teknologi maupun tools yang digunakan penyerang. Jadi sebenarnya untuk teknologi dan alat yang digunakan itu bervariasi ya, ada bermacam-macam tergantung dari, apa jenis serangan cyber yang digunakan. Nah, contohnya untuk serangan phishing. Jadi serangan phishing ini serangan di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, data keuangan, maupun informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Untuk, teknologi atau alat yang digunakan, ada email palsu, ada situs web palsu, serta kampanye phishing melalui media sosial. Selanjutnya di sini ada serangan malware. Jadi serangan malware ini adalah jenis serangan yang menggunakan perangkat lunak berbahaya atau malware untuk merusak, mencuri data, atau mengambil kendali atas sistem komputer. Jadi untuk alat atau teknologi yang biasanya digunakan itu ada virus, worm, trojan, ransomware, serta keylogger. Selanjutnya adalah ada serangan, denial of service atau DOS, atau distribute denial of service atau DDoS. Nah, jadi, serangan ini bertujuan untuk, membuat sumber daya komputer atau jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah, dengan membanjiri sistem target dengan lalu lintas internet yang tidak diinginkan. Untuk, alat atau teknologi yang umumnya digunakan di sini ada botnet, serangan UDP flood, SYN flood, serta amplifikasi DNS. Selanjutnya, serangan man in the middle. Jadi serangan ini adalah di mana penyerang memasuki komunikasi antara dua pihak yang sah dan dapat memata-matai atau memanipulasi informasi yang ditransmisikan. Untuk alat atau teknologi yang biasanya digunakan di sini ada Wireshark, Ethercap, serta SSL Strip. Lanjut, untuk pertanyaan nomor 5. Jadi maksudnya untuk serangan nomor 5 yaitu serangan penetrasi atau penetration testing. Nah, jadi serangan ini dilakukan oleh profesional keamanan cyber untuk mengevaluasi keamanan atau sistem jaringan dengan cara mengeksploitasi kelemahan yang ada. Jadi, para profesional keamanan cyber ini akan, mencoba menemukan celah dari sistem mereka. Nah, untuk teknologi yang biasa digunakan di sini ada Metasploit, Nmap, serta Wireshark. Kemudian adanya serangan brute force. Jadi apa sih serangan brute force ini? Jadi serangan ini di mana penyerang mencoba semua kombinasi yang mungkin dari kredensial login atau enkripsi untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Nah, jadi untuk teknologinya di sini ada Hydra, John the Ripper, serta Hashcat.
Selanjutnya ada XSS atau cross-site scripting. Nah, jadi serangan ini memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lainnya. Untuk teknologi atau alat yang digunakan adalah ada browser exploitation framework, ada XSR Brute Suite. Selanjutnya yang terakhir ada serangan SQL injection. Nah, jadi serangan ini dilakukan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL yang berbahaya ke dalam input yang dikirim ke aplikasi web dan memungkinkan mereka untuk mengakses atau mengontrol basis data. Untuk alat yang digunakan di sini ada SQL Map, ada Havich, ada WASP, ZAP. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu kapan serangan itu terjadi? Nah, jadi virus Darknet ini adalah malware kompleks yang menjadikan sistem kontrol industri sebagai target, khususnya pengontrol logika yang dapat diprogram atau PLC yang digunakan di fasilitas nuklir di Iran. Nah, sekitar pada bulan Juni 2010, itu kira-kira waktu pertama kalinya serangan virus ini ditemukan. Namun banyak orang percaya bahwa pada awal tahun 2007 merupakan tahun yang diyakini sebagai awal peluncuran virus ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi apa sih yang ditargetkan? Jadi sistem apa yang ditargetkan dari virus ini? Jadi virus Darknet ini ditargetkan pada sistem kontrol industri atau ICS yang digunakan dalam instalasi nuklir Iran, khususnya pada program pengayaan uranium. Lebih spesifiknya, Stuxnet ini dirancang untuk menyerang dan merusak sistem kontrol yang mengoperasikan centrifuge gas yang digunakan untuk memperkaya uranium. Serangan ini dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan fisik pada fasilitas nuklir dan memperlambat atau mengganggu program nuklir di Iran. Pertanyaan selanjutnya, what was the motivation of attackers in case? What did they hope to achieve? Nah, jadi apa sih yang memotivasi para penyerang ini dalam kasus ini, serta apa yang mereka harapkan atau apa tujuan mereka? Jadi motivasi di balik serangan Stuxnet ini diyakini adalah untuk mengganggu dan memperlambat program nuklir di Iran, terutama program pengayaan uranium. Terdapat beberapa spekulasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini, namun tidak ada bukti konkret atau bukti yang pasti tentang pelaku atau kelompok yang melakukan serangan ini. Tetapi beberapa pihak menduga bahwa serangan ini mungkin melibatkan unsur-unsur intelijen negara atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam menghambat atau mengganggu program nuklir di Iran. Nah, dengan menginfeksi sistem kontrol industri yang vital seperti centrifuge gas yang digunakan dalam pengayaan uranium, penyerang bertujuan untuk memperhambat kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Dengan demikian, tujuan serangan Stuxnet secara umum dianggap sebagai upaya untuk memperlambat atau bahkan menghentikan kemajuan program nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman oleh beberapa negara dan pihak tertentu dalam komunitas internasional. Selanjutnya, di sini apa yang diperoleh atau apa sih yang dihasilkan dari penyerangan ini? Nah, jadi yang pertama sudah pasti adanya kerusakan pada sistem kontrol. Jadi Stuxnet ini berhasil merusak atau mempengaruhi operasi dari sistem kontrol industri yang menjadi targetnya, yaitu centrifuge gas yang digunakan dalam pengayaan uranium. Hal ini mengakibatkan gangguan dalam proses pengayaan uranium di fasilitas nuklir Iran yang diserang. Kemudian karena terjadinya kerusakan pada sistem kontrol vital, maka mengakibatkan program nuklir di Iran ini mengalami penundaan.
Nah, jadi serangan Stuxnet diyakini berhasil menunda atau memperlambat kemajuan program nuklir Iran dengan menyebabkan kerusakan pada sistem kontrol yang vital. Nah, kemudian adanya peningkatan kesadaran keamanan. Nah, ternyata ada sisi positif ya dari penyerangan virus Stuxnet ini. Nah, akibat dari kerusakan sistem kontrol vital serta mengakibatkan adanya penundaan program nuklir ini, jadi pihak Iran itu eh, mendapatkan kesadaran untuk meningkatkan keamanan. Jadi serangkaian Stuxnet ini menjadi titik balik atau menjadi eh, dasar ya yang mendasari kesadaran keamanan cyber terhadap ancaman yang dihadapi oleh infrastruktur kritis. Hal ini mendorong meningkatkan upaya dalam mengembangkan sistem keamanan cyber untuk melindungi infrastruktur vital dari serangan serupa di masa depan. Nah, selanjutnya setelah adanya kerusakan ini, maka muncullah kecurigaan dan ketegangan di internasional. Jadi serangan Stuxnet ini meningkatkan ketegangan dan kecurigaan antara Iran dan negara-negara Barat, terutama Amerika dan Israel. Jadi Iran ini mencurigai Amerika Serikat dan Israel yang menjadi eh, penyebab atau menjadi dalang dari virus Stuxnet ini. Nah, otomatis hal ini eh, menyebabkan kecurigaan dan ketegangan di kalangan internasional. Jadi, hal ini dapat disebabkan karena serangan tersebut dianggap sebagai operasi rahasia yang dilakukan oleh salah satu atau dua negara tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut ke lab selanjutnya, yaitu lab learning the details of attacks. Nah, untuk tujuannya masih sama, yaitu kita akan melakukan penelusuran. Nah, jadi untuk tujuan dari lab ini kita akan melakukan penelusuran serta analisis dari kerentanan aplikasi IoT. Nah, untuk latar belakangnya, jadi the Internet of Things atau IoT ini terdiri dari perangkat yang terhubung secara digital yang menghubungkan setiap aspek di kehidupan kita, termasuk rumah, kantor, kemudian ada kendaraan, bahkan tubuh kita sendiri yang terhubung ke internet. Dengan semakin cepatnya adopsi dari IPv6 dan penyebaran jaringan Wi-Fi yang hampir universal, IoT tumbuh dengan kecepatan yang eksponensial. Pakar industri memperkirakan bahwa pada tahun 2020, jumlah perangkat IoT yang aktif mendekati 50 miliar. Nah, perangkat IoT sangat rentan terhadap ancaman keamanan. Ini disebabkan karena keamanan tidak selalu dipertimbangkan atau menjadi prioritas pertimbangan dalam desain produk IoT. Selain itu, perangkat IoT seringkali dijual dengan sistem operasi dan perangkat lunak tertanam yang lama dan belum di-patch. Nah, selanjutnya, conduct a search of IoT application vulnerabilities. Nah, jadi kita di sini akan melakukan pencarian dari kerentanan aplikasi IoT. Di sini kita disuruh untuk menggunakan search engine favorit. Nah, di sini saya akan menggunakan Google. Kemudian kita akan melakukan pencarian kerentanan Internet of Things atau IoT. Nah, selama pencarian ini kita disuruh untuk menemukan contoh kerentanan untuk setiap sektor IoT. Nah, di sini untuk sektornya ada sektor industri, sistem energi, kemudian ada layanan kesehatan, serta pemerintahan. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi, jadi siapa yang mungkin melakukan eksploitasi terhadap kerentanan dan mengapa, serta apa
yang menyebabkan kerentanan itu. Dan apa yang dapat kita lakukan untuk membatasi kerentanan. Nah, kita langsung saja masuk pada pertanyaannya. Di sini, what is vulnerability? Jadi, apa kerentanannya? Nah, jadi kerentanan dalam konteks keamanan Internet of Things atau IoT ini dapat bervariasi, tergantung perangkat infrastruktur maupun platform apa yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa kerentanan yang ditemukan di sektor IoT. Nah, jadi yang pertama itu dari sektor industri. Contoh kerentanan dalam sektor industri mungkin meliputi kelemahan dalam sistem otomasi pabrik, kontrol proses, atau perangkat IoT yang digunakan dalam lini produksi. Sebagai contoh, kerentanan pada perangkat kontrol mesin dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses dan mengganggu operasi pabrik atau bahkan menyebabkan kerusakan fisik dan peralatan. Kemudian dari sektor sistem energi. Jadi kerentanan dalam infrastruktur sistem energi bisa sangat merugikan karena dapat mempengaruhi pasokan listrik serta distribusi energi. Nah, contohnya ini termasuk kerentanan pada sistem manajemen jaringan listrik pintar yang memungkinkan penyerang untuk memutuskan pasokan listrik pada area tertentu atau mengganggu keseimbangan beban jaringan. Selanjutnya, ada sektor layanan kesehatan. Nah, jadi kerentanan pada kerentanan dalam sektor layanan kesehatan dapat mengancam data sensitif, pasien atau bahkan nyawa pasien itu sendiri. Sebagai contoh kerentanan pada perangkat medis yang terkoneksi seperti pompa infus atau monitor pasien yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah pengaturan maupun data atau membahayakan pasien. Nah, kemudian ada di sektor pemerintahan, jadi kerentanan dalam sistem IoT ini yang digunakan oleh pemerintah dapat mengancam keamanan nasional. Data sensitif atau data penting sebuah pemerintah atau negara atau daerah atau infrastruktur kritis, contohnya termasuk kerentanan pada sistem kontrol lalu lintas, sistem pemantauan keamanan publik, atau infrastruktur penting yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu atau mengganggu layanan penting. Selanjutnya, who might exploit it? Explain. Jadi, siapa yang mungkin melakukan eksploitasi tersebut? Jelaskan. Nah, jadi sebenarnya yang melakukan eksploitasi tersebut bisa dari berbagai pihak. Jadi tergantung mau apa motif dan tujuan mereka. Namun di sini ada beberapa pihak yang mungkin melakukan eksploitasi beserta alasannya. Yang pertama tentunya para penjahat cyber. Jadi mereka ini memiliki motif finansial dan dapat mencari cara untuk memanfaatkan kerentanan untuk tujuan pencurian data, pemerasan, atau serangan ransomware. Mereka juga dapat menggunakan akses yang diperoleh untuk menjual informasi yang dicuri di pasar gelap. Nah, selanjutnya ada Badan Intelijen Negara Asing. Nah, jadi negara atau badan intelijen asing ini mungkin memiliki kepentingan politik, ekonomi, maupun militer dalam mengeksploitasi kerentanan IoT. Mereka dapat memanfaatkan akses ke sistem untuk melakukan spionase industri, sabotase, atau bahkan untuk mengganggu infrastruktur kritis. Selanjutnya ada aktivis atau kelompok teroris. Ya, jadi mereka mungkin ingin mengeksploitasi kerentanan IoT sebagai bagian dari kampanye mereka untuk menyebabkan gangguan atau kerusakan pada target tertentu. Hal ini bisa termasuk mengganggu layanan penting atau menciptakan kerugian finansial atau fisik sebagai bentuk proses atau tindakan terorisme. Selanjutnya, insider threat. Jadi ancaman ini berasal dari dalam organisasi atau lembaga, juga bisa
signifikan atau bisa berlaku. Jadi karyawan yang tidak puas atau memiliki motif yang merugikan seperti dendam atau dan lain sebagainya dapat memanfaatkan pengetahuan internal mereka untuk mengeksploitasi kerentanan IoT untuk keuntungan pribadi atau untuk merugikan organisasi tempat mereka bekerja. Selanjutnya di sini ada para peneliti keamanan atau hacker etis. Jadi tidak semua pihak-pihak yang mungkin melakukan eksploitasi ini bertujuan negatif. Sebagai contoh, para peneliti keamanan atau hacker etis ini melakukan eksploitasi kerentanan IoT dengan tujuan positif, yaitu untuk mengidentifikasi atau memperbaiki kerentanan yang belum dimanfaatkan oleh penyerang jahat. Nah, jadi sebelum para hacker atau para teroris itu melakukan kejahatan, mereka itu terlebih dahulu melihat titik lemah dari sistem tersebut, sehingga mereka dapat membantu meningkatkan atau memperbaiki kelemahan dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat. Mengapa kerentanan itu ada? Why does the vulnerability exist? Jadi ada beberapa aspek ya yang mempengaruhi adanya kerentanan. Yang pertama itu kurangnya keamanan saat perancangan. Jadi karena beberapa perangkat IoT itu tidak difokuskan untuk mempertimbangkan keamanan dengan cermat. Nah, jadi biasanya mereka hanya fokus pada keterjangkauan kinerja, kemudian ada keterhubungan seringkali mengarah pada pengorbanan keamanan. Nah, ini dapat menyebabkan adanya kerentanan yang tidak disengaja atau rentan terhadap serangan. Kemudian kurangnya pembaruan keamanan. Jadi perangkat IoT seringkali tidak menerima pembaruan keamanan secara teratur atau bahkan tidak dapat melakukan pembaruan sama sekali. Ini bisa terjadi karena produsen tidak lagi mendukung produk tersebut atau karena pengguna tidak melakukan pembaruan yang diperlukan. Tanpa pembaruan keamanan, kerentanan yang ditemukan tidak akan pernah diperbaiki. Nah, selanjutnya adanya ketergantungan pada komponen tertentu. Jadi banyak perangkat IoT menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras dari pihak ketiga. Jadi jika komponen tersebut memiliki kerentanan atau komponen dari pihak ketiga ini memiliki kerentanan, maka perangkat IoT yang mengandalkannya juga akan rentan terhadap serangan. Kemudian adanya faktor kurangnya keamanan jaringan. Jadi IoT seringkali ya atau bahkan paling sering itu terhubung dengan jaringan internet tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini membuatnya rentan terhadap serangan dari jaringan eksternal seperti serangan man in the middle atau serangan denial of service. Selanjutnya, karena adanya kurangnya kesadaran keamanan. Jadi pengguna perangkat IoT atau organisasi yang mengimplementasikannya mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang resiko keamanan yang terkait dengan penggunaan perangkat tersebut. Akibatnya tindakan pencegahan yang diperlukan tidak dilakukan dan meninggalkan perangkat tersebut dalam keadaan rentan terhadap serangan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Jadi, apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan tersebut? Nah, ada beberapa hal atau upaya yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menerapkan prinsip keamanan dari awal. Jadi, saat merancang atau mengembangkan perangkat IoT, prinsip keamanan harus dimasukkan sejak awal. Ini termasuk penerapan enkripsi kuat, pengelolaan identitas, dan akses yang ketat, serta pemisahan jaringan yang memadai antar perangkat. Kemudian upaya yang kedua, kita dapat melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur atau berkala. Jadi produsen perangkat IoT
harus memberikan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk memperbaiki kerentanan yang ditemukan. Pengguna juga harus memiliki peran aktif untuk memperbarui perangkat lunak mereka saat pembaruan itu tersedia. Selanjutnya, adanya pengelolaan akses serta hak privilege. Jadi penggunaan prinsip least privilege adalah kunci untuk mengurangi resiko serangan. Jadi akses ini hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Jadi hanya memberikan akses ini yang diperlukan pada perangkat atau pengguna tertentu. Dan hak akses ini harus dibatasi sesuai dengan tugas yang diperlukan. Selanjutnya, kita harus memantau ya aktivitas yang mencurigakan. Jadi menggunakan solusi pemantauan keamanan yang efektif dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung. Ini memungkinkan respon cepat terhadap ancaman yang muncul. Kemudian adanya pendidikan serta kesadaran dari pengguna. Pelatihan dan kesadaran keamanan bagi pengguna perangkat IoT sangat penting. Pengguna harus diberitahu bahwa praktik keamanan yang aman seperti menggunakan kata sandi yang kuat atau tidak mengklik tautan serta lampiran yang mencurigakan, maupun memperbarui perangkat lunak secara teratur. Selanjutnya, adanya audit keamanan berkala. Jadi melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang ada dalam sistem jaringan IoT atau sistem IoT. Nah, jadi audit ini harus mencakup pemeriksaan keamanan fisik, perangkat lunak, dan jaringan. Kemudian adanya kerjasama antara pihak terkait. Jadi harus ada kerjasama antara pihak produsen perangkat IoT dengan penyedia layanan internet, kemudian regulator dan organisasi keamanan cyber lainnya untuk membantu mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi kerentanan yang muncul dengan lebih efektif. Kemudian adanya penerapan keamanan yang konsisten. Nah, jadi konsisten itu merupakan kunci dari sesuatu hal. Apabila kita konsisten menerapkan praktik keamanan yang disarankan dan mengikuti standar keamanan yang relevan, maka kita dapat membantu mengurangi resiko kerentanan dalam sistem IoT. Untuk lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Syal Marfiddin Purnama, NIM 2101211006066. Saat ini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang pertama pada bagian lab 4 dan 5. Kita masuk pada bagian lab yang keempat, Visualizing the Black Hat. Langsung saja untuk contoh insiden keamanan cyber yang kami ambil. Yang pertama, Lockbit ransomware attack on Indonesian Syariah Bank atau BSI yang terjadi pada bulan Mei 2023. Untuk pertanyaan yang pertama, who was the attacker? Siapa penyerangnya? Yaitu kelompok penjahat cyber yang menggunakan ransomware Lockbit. Kelompok ini dikenal karena sering melancarkan serangan cyber dengan tujuan mendapatkan uang tembusan dari korban mereka. Selanjutnya yang kedua, what organization or groups are the attackers associated with? Organisasi atau kelompok apa yang terkait dengan penyerang? Kelompok penyerang yang menggunakan ransomware Lockbit yang telah terlibat dalam serangan cyber terhadap berbagai lembaga keuangan dan bisnis di seluruh dunia. Selanjutnya yang ketiga, what was the attacker's motive? Motif utama kelompok penyerang adalah mendapatkan uang tembusan dari pihak Bank BSI dengan menginskripsi data dan sistem penting bank tersebut. Mereka menggunakan ancaman untuk memaksa BSI membayar tembusan agar data mereka dikembalikan dan sistem bank dapat berfungsi kembali. Yang keempat,
What attack method was used? Metode serangan yang digunakan, serangan ransomware, terjadi dengan menyusup ke jaringan BSI melalui celah keamanan yang ada dalam infrastruktur IT bank tersebut. Setelah berhasil masuk, penyerang menggunakan ransomware untuk menenkripsi file dan sistem penting BSI, membuatnya tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi yang hanya dimiliki oleh penyerang. Selanjutnya yang E, what are the targets and vulnerabilities used against the business? Target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut adalah sistem IT BSI, termasuk data karyawan dan nasabah. Itu merupakan target serangan. Kemudian kerentanan yang dieksploitasi belum diketahui secara pasti. Namun seringkali kelompok ransomware memanfaatkan kelemahan dalam infrastruktur keamanan jaringan seperti kurangnya pembaruan perangkat lunak atau sistem operasi, serta kurangnya tindakan keamanan yang memadai seperti enkripsi data atau solusi anti ransomware. Selanjutnya yang F, how can this attack be prevented or mitigated? Berikut merupakan langkah yang diambil oleh pihak BSI. Yang pertama, switch off sementara. BSI melakukan switch off sementara untuk mengamankan sistem. Yang kedua, investigasi and recovery system. Selain melakukan switch off sementara untuk mengamankan sistem, BSI juga bekerja sama dengan regulator dan pakar keamanan cyber untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan memulihkan sistem yang terpengaruh. Selanjutnya yang ketiga, penguatan keamanan cyber. BSI meningkatkan keamanan cyber dengan membentuk divisi CISO dan memperkuat sistem keamanan. Yang keempat, himbauan kepada nasabah. BSI menghimbau nasabah untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BSI, sehingga nasabah dapat menghindari upaya penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab setelah terjadinya serangan cyber. Nah, selain itu, untuk mencegah serangan ransomware seperti Lockbit, BSI perlu meningkatkan infrastruktur keamanan mereka dengan memperkuat sistem proteksi jaringan, mengimplementasikan solusi keamanan yang lebih canggih seperti solusi anti-ransomware, serta melakukan pelatihan reguler kepada karyawan tentang taktik serangan cyber yang baru. Selain itu, BSI harus memastikan bahwa semua sistem dan perangkat lunak mereka diperbarui secara teratur dengan patch keamanan terbaru untuk mengurangi risiko eksploitasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Kita lanjut pada task yang kedua. Untuk insiden keamanan cyber yang kami ambil, yakni serangan cyber pada perusahaan Microsoft oleh Lapsus pada bulan Maret tahun 2022. Untuk yang pertama, who was the attacker? Serangan dilakukan oleh kelompok peretas yang dikenal sebagai Lapsus. Kelompok ini telah terlibat dalam berbagai serangan cyber terhadap perusahaan-perusahaan besar sebelumnya seperti Nvidia, Samsung, dan beberapa perusahaan lainnya. Ini menunjukkan tingkat keahlian dan sumber daya yang signifikan dalam melancarkan serangan. Selanjutnya, yang kedua, what organization or groups are the attackers associated with? Nah, kelompok peretas Lapsus ini terlibat dalam serangan tersebut. Mereka telah berhasil meretas perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka sebelumnya dan memiliki
reputasi dalam melakukan serangan cyber. Selanjutnya yang ketiga, what was the attacker motive? Meskipun motif serangan tidak diungkap secara eksplisit, serangan seperti ini umumnya dilakukan dengan tujuan pencurian data, penggangguan layanan, atau untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sistem dan informasi sensitif. Selanjutnya, what attack method was used? Detail tentang metode serangan tidak diungkap secara spesifik, namun dinyatakan bahwa kelompok Lepsus berhasil meretas beberapa produk Microsoft seperti Cortana, Bing, dan mungkin produk lainnya. Selanjutnya, untuk bagian E, what are the targets and vulnerabilities used against the business? Nah, target serangan ini adalah Microsoft Corporation, terutama produk mereka seperti Cortana dan Bing. Kerentanan yang dieksploitasi merupakan celah keamanan dalam sistem atau infrastruktur perusahaan. Untuk bagian F, how can the attacks be prevented or mitigated? Serangan ini dapat dicegah atau dikurangi dengan cara yang pertama, tindakan yang Microsoft lakukan, yang pertama Microsoft merespon dengan cepat terhadap serangan dan menghentikannya. Yang kedua, perusahaan ini memiliki tim keamanan cyber yang efektif dan yang dapat menangani serangan cyber dengan cepat dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, Microsoft secara teratur melakukan pemantauan dan peningkatan pada infrastruktur keamanan cyber mereka, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan analisis perilaku untuk mendeteksi ancaman yang belum dikenal. Yang keempat, selain itu, Microsoft menerapkan praktik keamanan yang ketat seperti autentikasi multifaktor untuk mengamankan akses ke sistem dan data sensitif. Yang kelima, perusahaan juga melakukan uji penetrasi reguler dan latihan simulasi serangan untuk memastikan respons yang efektif dan dalam menghadapi ancaman cyber. Kita lanjut pada bagian yang ketiga. Untuk insiden keamanan cyber, ransomware attack on Colonial Pipeline Company yang terjadi pada bulan Mei 2021. Pada pertanyaan pertama, who was the attacker? Penyerangnya merupakan DarkSide, sebuah kelompok ransomware yang beroperasi di wilayah Rusia, diidentifikasi sebagai pelaku utama dalam serangan ini. Yang kedua, what organization or groups are the attackers associated with? Meskipun pelaku langsung serangan adalah kelompok ransomware DarkSide, belum ada informasi yang pasti mengenai organisasi atau kelompok lain yang terlibat dalam penyerangan ini. Yang ketiga, what was the attacker's motive? Nah, motif dari penyerang ini, DarkSide bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menuntut tembusan dalam bentuk cryptocurrency sebagai imbalan untuk memberikan kunci dekripsi dan mengembalikan akses ke sistem Colonial Pipeline. Selanjutnya, what attack method was used? DarkSide melancarkan serangan ransomware dengan mengenkripsi sistem dan data penting milik Colonial Pipeline, membuatnya tidak dapat diakses tanpa kunci dekripsi yang hanya dimiliki oleh penyerang. Selanjutnya, what are the targets and vulnerabilities used against the business? Sistem IT Colonial Pipeline, termasuk jaringan pipa dan data operasional,
menjadi sasaran serangan. Meskipun kerentanan yang dieksploitasi belum dipublikasikan, serangan ini mengungkapkan kerentanan dalam infrastruktur kritis seperti pipa minyak yang rentan terhadap serangan cyber. Selanjutnya bagian F, how can these attacks be prevented or mitigated? Nah, berikut merupakan langkah yang diambil oleh pihak perusahaan. Yang pertama, pembayaran tembusan. Colonial Pipeline akhirnya membayar tebusan sekitar 4,4 juta dolar kepada penyerang untuk mendapatkan kunci dekripsi dan mengembalikan akses ke sistem. Yang kedua, upaya peningkatan keamanan. Pemerintah dan lembaga terkait berusaha untuk meningkatkan keamanan cyber di sektor infrastruktur kritis, termasuk penguatan kerjasama antar lembaga berupa koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan vendor keamanan cyber untuk mendapat dukungan dalam menelusuri asal-usul serangan, memulihkan data, dan mengidentifikasi pelaku. Selain itu, berikut juga merupakan beberapa metode pencegahan. Yang pertama, peningkatan kesadaran karyawan. Ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan rutin kepada karyawan tentang ancaman cyber, termasuk serangan phishing dan tindakan pencegahan saat terjadi serangan ransomware. Selanjutnya, edukasi tentang praktik keamanan cyber, seperti pengenalan kata sandi yang kuat dan cara menggunakan email dengan hati-hati untuk menghindari serangan. Selanjutnya yang kedua, implementation of security measures practical. Nah, implementasi tindakan keamanan praktis yang yaitu mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun dan sistem yang kritis. Yang kedua, melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Dan yang ketiga, memasang perangkat lunak antivirus dan firewall yang mutakhir untuk mendeteksi dan menghentikan serangan. Selanjutnya, yang ketiga, backup data yang efektif, menerapkan kebijakan backup data yang ketat dan teratur, menyimpan data penting secara berkala di penyimpanan yang aman dan terpisah, kemudian menguji proses pemulihan data secara rutin untuk memastikan backup berfungsi dengan baik dan dapat dipulihkan dengan cepat. Selanjutnya, reinforcement infrastructure and policy security. Penguatan infrastruktur dan kebijakan keamanan, melakukan audit keamanan secara teratur dan memperbarui kebijakan keamanan untuk memperkuat sistem dan jaringan dari serangan ransomware, menerapkan langkah-langkah tambahan seperti segmentasi jaringan, enkripsi data, dan pengaturan kontrol akses yang ketat untuk melindungi sistem dan data. Kemudian yang terakhir, rencana respon darurat, yakni membuat rencana respon darurat yang terperinci untuk mengisolasi dan menghentikan serangan ransomware serta memulihkan data. Selanjutnya, melakukan latihan simulasi rutin untuk menguji efektivitas rencana proses respon darurat dan memastikan personel terlatih dengan baik dalam menanggapi serangan yang terjadi. Kita lanjut pada praktikum lab bagian kelima. Become a defender. Nah, di sini kita diminta untuk meneliti dan menganalisa apa yang diperlukan untuk menjadi network defender. Nah, langsung saja pada bagian tugasnya. Step yang keempat,
perform a certification search. Nah, untuk bagian A, using your favorite search engine, do a search for the most popular certification in terms of what people have, not necessarily what employers require. Nah, di sini ada daftar sertifikasi populer yang sering dipegang oleh individu dalam bidang keamanan informasi. Sini ada ada 10 sertifikasi, dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yang bagian B, select 3 certification from the list above and provide further details below about certification requirement or knowledge gain, namely vendor specific or neutral, number of exams to earn certification, exams requirement, topics covered. Selanjutnya untuk sertifikasi, saya mengambil sertifikasi Certified Information System Security Professional. Nah, di sini sertifikasi ini adalah vendor netral. Kemudian untuk mendapatkan sertifikasi, kandidat harus lulus ujian CISSP yang terdiri dari 250 pertanyaan. Kemudian kandidat harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam domain keamanan informasi yang relevan. Kemudian materi ujian mencakup 8 domain. Keamanan informasi seperti keamanan dan risiko manajemen, keamanan aset, keamanan komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua, sertifikasi ethical hacker, certified ethical hacker. Nah, di sini sertifikasi ini terfokus pada kalian dalam menguji dan mengevaluasi keamanan sistem. Untuk mendapatkan sertifikasi, kandidat harus lulus ujian CH. Kemudian CH ujian berisi 125 pertanyaan dan mencakup berbagai topik, termasuk footprinting dan pemetaan jaringan, pemindaian jaringan, teknik serangan, dan penilaian kerentanan. Kemudian sertifikasi yang ketiga, CompTIA Security Plus. Nah, sertifikasi ini dirancang untuk menguji pengetahuan dasar tentang keamanan informasi. Untuk mendapatkan sertifikasi, kandidat harus lulus ujian CompTIA Security Plus. Kemudian ujian mencakup topik-topik seperti ancaman keamanan, teknologi kriptografi, identifikasi ancaman, dan kerentanan, dan manajemen keamanan. Kemudian kita masuk pada step yang kelima. Investigate available position in cybersecurity. Nah, langsung saja. Di sini kita coba buka Nah, sini kita coba buka website untuk mencari pekerjaan keamanan cyber. Kemudian ini beberapa lowongan yang tersedia dalam 2 minggu terakhir. Untuk pertanyaan pertama, berapa banyak lowongan pekerjaan baru yang diposting dalam 2 minggu terakhir?
Nah, di sini ada 29 lowongan. Bisa dilihat lebih rinci sebagai berikut. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, what is the salary range for top 10 listings? Kisaran gaji untuk 10 listing teratas. Bisa dilihat di sini. Untuk kisaran gajinya sekitar 6 juta sampai dengan 15 juta. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kualifikasi apa yang paling umum dibutuhkan oleh pemberi kerja? Di sini kita coba buka beberapa lowongan. Ini kualifikasi pada lowongan pertama. Kemudian pada lowongan kedua, kualifikasinya ini. Kemudian pada lowongan ketiga, kualifikasinya ini. Kemudian pada lowongan keempat, kualifikasinya ini. Kemudian pada lowongan kelima, kualifikasinya ini. Nah, dari contoh 5 lowongan tersebut, saya sudah merangkum beberapa kualifikasi yang paling umum dibutuhkan oleh pemberi kerja, seperti yang pertama, gelar sarjana dalam bidang terkait seperti ilmu komputer, teknologi informasi atau bidang terkait lainnya. Kemudian yang kedua, pengalaman kerja yang relevan, mulai dari 1 hingga 5 tahun, tergantung pada peran dan tingkat kesulitan. Kemudian, yang ketiga, pengetahuan yang kuat tentang konsep jaringan, sistem operasi, dan keamanan informasi. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk bekerja dalam tim, belajar dengan cepat dan menunjukkan minat yang kuat dalam keamanan cyber. Nah, selanjutnya untuk bagian D, what industry certification do these companies require? Nah, dari contoh kelima lowongan tadi, sertifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan seperti berikut. Yang pertama CISSP, CH, CompTIA Security Plus, kemudian CISM, kemudian CIH, CHFI, CISA Plus, terus CISA. Nah, selanjutnya yang bagian E, are there any certification that correspond to those list in step 1A? Nah, di sini apakah ada sertifikasi yang sesuai dengan
yang tercantum pada langkah 1A ada seperti sertifikasi CISSP, kemudian CEH, CompTIA Security, Plus, terus CISM, terus CISA, dan lainnya. Kemudian, di bagian F, kita diminta untuk menyelidiki sumber daya online yang memungkinkan untuk menguji keterampilan peretasan secara legal. Alat-alat ini memungkinkan pemula dengan pengalaman keamanan cyber terbatas untuk mempertajam keterampilan pengujian penetrasi mereka, seperti Google Gruyere. Nah, di sini saya telah mengambil beberapa sumber daya online yang bisa dijadikan tempat untuk menguji keterampilan peretasan. Yang pertama, TryHackMe. Ini merupakan website yang menawarkan tingkatan gratis dan berbayar dengan berbagai tantangan dan lab hacking. Kemudian yang kedua, Over the Wire. Ini menyediakan serangkaian per games dengan kesulitan yang meningkat. Kemudian yang ketiga, Pornhub. Nah, ini menawarkan mesin rentan yang dapat diunduh untuk berlatih teknik pengujian penetrasi. Kemudian HackerRank menyediakan tantangan coding dan kontes yang berfokus pada keamanan. Kemudian yang terakhir, Google Gruyere. Proyek lama dari Google, tapi masih bermanfaat untuk memahami exploit dan pertahanan aplikasi web. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.